Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tips bagaimana cara menggunakan obat dengan benar ya. Oke. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu apa sih itu obat. Nah, obat sendiri adalah suatu senyawa kimia yang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai racun dan sebagai obat sendiri ya. Nah, yang membedakan sendiri adalah dari dosisnya dan cara penggunaan. Apabila kita menggunakan obat dengan dosis yang benar, dengan aturan yang benar, dan cara pakai yang benar, maka obat ini bisa berfungsi untuk menyembuhkan kita. Nah, tapi apabila kita menggunakan dengan dosis yang tidak benar atau cara yang salah, nah obat ini bisa sebagai racun yang dapat melukai kita atau yang dapat membunuh kita. Nah, itu seperti itu. Jadi ketika teman-teman menggunakan obat, teman-teman harus menggunakan dengan cara yang benar ya. Itu seperti itu. Nah, tips dari saya yaitu terkait cara penggunaan obat ada 3. Yang pertama adalah pada saat sebelum kita menggunakan obat, yang kedua pada saat selama penggunaan obat, yang ketiga adalah pada saat sesudah penggunaan obat ya. Oke. Untuk yang pertama yaitu sebelum penggunaan obat. Nah, pastikan pada saat teman-teman menggunakan obat, itu obat yang teman-teman gunakan itu sudah benar ya. Jadi jangan keliru, teman-teman sakitnya pusing tapi yang diminum adalah obat batuk. Nah, itu jangan keliru seperti itu. Jadi pastikan obat-obat yang teman-teman gunakan itu sudah benar terlebih dahulu. Kemudian pastikan obatnya dalam keadaan yang baik ya. Jadi dalam bentuk kemasannya masih utuh, obatnya tidak pecah, tidak berubah warna. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, pastikan juga obat tidak kadaluarsa. Jadi jangan sampai kita menggunakan obat-obat yang kadaluarsa atau obat-obat yang mungkin ya tadi ya seperti ada perubahan warna. Biasanya untuk tanda-tanda kadaluarsa adalah perubahan warna atau dia mencair atau misalnya memisah atau warnanya pudar lah, itu seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, baca juga peringatan yang ada di dalam obat atau yang ada pada kemasan obat ya, peringatannya. Misalnya obat tidak boleh digunakan untuk anak di bawah usia 11 tahun atau untuk 10 tahun, atau misalnya obat tidak boleh digunakan untuk ibu hamil atau menyusui. Nah, itu seperti itu. Harus teman-teman baca peringatan yang ada pada obat tersebut ya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu pastikan apakah obat ini bisa langsung teman-teman gunakan. Nah, kadang-kadang ada beberapa obat yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Misalnya ada obat yang harus dikunyah terlebih dahulu, atau mungkin obat yang harus digerus terlebih dahulu, atau mungkin penggunaannya harus dikocok terlebih dahulu. Nah, jadi pastikan pada saat teman-teman akan menggunakan apa sih yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk menyiapkan obat tersebut ya, gitu. Nah, yang terakhir yaitu atau yang keenam adalah gunakan obat dengan benar. Nah, misalnya obat tetes mata ya digunakan untuk mata, obat tetes telinga ya untuk telinga, atau obat yang untuk dubur atau untuk vagina ya digunakan pada dubur atau pada vagina ya, jangan ditelan atau jangan misalnya tetes mata digunakan untuk tetes telinga, itu jangan seperti itu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah tip pada saat selama penggunaan obat yang perlu teman-teman perhatikan pada saat penggunaan obat ya, selama penggunaan obat yaitu pastikan juga pada saat kita menggunakan obat apakah perlu bantuan orang lain. Nah, ada beberapa obat yang memang membutuhkan bantuan orang lain, misalnya seperti insulin itu atau tetes mata, tetes telinga tadi. Misalnya kita tidak bisa menggunakan secara sendiri ya silakan kita minta bantuan dengan orang lain, baik itu keluarga maupun teman kita ya. Oke. Nah, untuk berikutnya adalah penggunaannya sudah tepat ya. Jadi apakah obat itu ditelan, apakah obat itu dioles, apakah obat itu ditempel seperti koyo. Nah, itu seperti itu. Jangan keliru pada saat penggunaannya itu. Kemudian cara penggunaan obat khusus ya. Misalnya seperti yang beberapa video yang lalu yaitu cara penggunaan inhalasi, inhaler, Symbicort atau misalnya atau turbohaler ya, atau misalnya Respimat atau Diskus. Nah, itu penggunaannya kita harus benar. Jangan sampai kita salah dalam menggunakan obat itu. Ketika kita salah dalam penggunaannya, misalnya harusnya dihisap lewat mulut tapi dihirupnya kita lewat hidung, ya otomatis obatnya tidak akan berefek dengan maksimal ya, atau dengan baik, yang ada malah nanti obatnya tidak berefek dan malah kita jadi semakin sakit ya, tidak ini ya. Oke. Kemudian gunakan obat juga sesuai dengan dosis yang benar dan aturan yang benar ya. Jadi misalnya dosis yang digunakan adalah 1 tablet ya kita minumnya 1 tablet, jangan 2 tablet. Nah, misalnya aturan pakainya sehari 1 kali ya kita minumnya 1 kali, jangan kita minum 2 kali atau 3 kali. Mungkin kalau dulu ada yang pernah bilang ya, misalnya kalau misalnya minum obat 1 kali sehari kurang manjur, nah kalau 2 kali lebih manjur. Nah, itu salah. Jadi
pastikan ketika teman-teman minum obat itu harus sesuai dengan aturan atau etiketnya. Kalau 1 kali ya 1 kali, jangan menambah dosis atau menambah aturan pakai. Yang ada nanti teman-teman tidak akan sembuh, tapi teman-teman akan semakin sakit, atau mungkin akan ada efek samping dari obat tersebut ketika teman-teman menggunakannya berlebih, atau yang biasa kita sebut adalah overdosis ya, itu seperti itu. Nah, kemudian apabila nanti ada petunjuk atau cara pakai yang lain, nah silakan teman-teman perhatikan pada kemasan atau labelnya ya. Jadi pastikan juga aturan-aturan pakai ini ada pada kemasan, ada pada label juga. Kemudian saat penggunaan obat, gunakan pada waktu yang tepat. Jadi kalau misalnya kita menggunakan obat ya, kalau nggak sakit ya nggak usah minum obat. Tapi kalau kita sakit ya baru kita minum obat. Jangan sampai kita ketika lagi sakit ya kita tidak minum obat, tapi ketika kita nggak sakit ya kita malah minum obat, kan kebalik. Jadi pastikan saat teman-teman menggunakan obat ya memang pada saat teman-teman membutuhkannya. Kalau teman-teman sudah tidak membutuhkan ya tidak perlu menggunakan obat itu, kita bisa stop aja ya. Kecuali kalau untuk teman-teman menggunakan obat-obat antibiotik atau antivirus, nah itu wajib kita habiskan. Walaupun kita sudah merasa enak, udah merasa sembuh, tetap itu harus kita habiskan selama periode waktu yang sudah ditentukan oleh dokter ya, itu seperti itu. Nah, perlu diperhatikan juga pada saat kita mengkonsumsi beberapa obat, kadang-kadang kita menerima obat dalam jumlah yang banyak ya. Nah, kita harus memastikan apakah obat-obat tersebut ada interaksi atau tidak. Jadi kita pastikan ke apotekernya, atau kita tanya ke apoteker, ini untuk waktu minum obatnya kapan. Misalnya ada beberapa obat, misalnya ini yang diminum pagi, atau ini yang diminum sore, atau mana yang diminum malam. Jadi kadang-kadang misalnya kita menerima banyak obat, itu tidak mesti obat itu diminum pada waktu yang bersamaan. Kadang-kadang ada interaksi. Nah, untuk mencegah interaksi itu biasanya kita melakukan jeda waktu ya. Misalnya ada yang diminum pagi, ada yang diminum sore, atau ada yang diminum malam. Itu seperti itu. Nah, kemudian setelah kita menggunakan obat atau setelah penggunaan obat, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah timbul gejala atau efek ya dari obat tersebut. Apabila teman-teman merasakan efek samping obat, atau misalnya efek seperti alergi obat, nah itu silahkan teman-teman untuk melaporkan atau segera ke sarana kesehatan ya. Jadi misalnya teman-teman mengalami gejala-gejala alergi atau efek samping obat, silahkan teman-teman konsultasikan ke apoteker atau dokter yang terdekat ya. Jadi misalnya teman-teman membeli obat di apotek A, ya silahkan teman-teman datang ke apotek A tersebut. Atau kalau misalnya teman-teman misalnya apoteknya jauh, ya silahkan teman-teman datang ke sarana kesehatan atau fasilitas kesehatan yang ada di dekat rumah teman-teman semua ya. Ada juga yang perlu kita perhatikan adalah gejala-gejala misalnya saat minum obat itu misalnya ngantuk, atau misalnya pusing, atau misalnya perutnya perih. Nah, itu perlu kita perhatikan juga, itu seperti itu. Dan yang terakhir, setelah kita penggunaan obat ya, yang jelas adalah kembalikan obat pada tempatnya atau pada kemasannya. Jangan taruh obat di sembarang tempat ya, nanti malah akibatnya berbahaya. Mungkin bisa dipakai untuk orang lain, atau mungkin malah diambil oleh anak-anak. Nah, itu malah berbahaya, yang akhirnya malah bisa menimbulkan bahaya kepada orang yang menggunakan obat itu ya, tanpa sepengetahuan kita ya. Itu seperti itu. Oke. Yang penting saat kita menggunakan obat, jangan kita menggunakan obat orang lain ya. Jadi pastikan saat kita menggunakan obat itu ya obat untuk kita sendiri gitu. Jangan misalnya kita percaya dari teman-teman orang lain, misalnya dari teman-teman kita atau orang lain, ini obatnya bagus, ini obatnya saya cocok pakai ini. Jangan seperti itu. Nah, kadang-kadang mungkin obat itu cocok untuk dia, tapi belum tentu obat itu cocok untuk kita. Itu seperti itu. Oke, itu saja tips dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.